Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup itu pilihan. Jadi orang menentukan pilihan masa depannya sendiri. Mahasiswa saya Fakultas Psikologi, saya tanya, kamu mau jadi apa? Dia memilih untuk menjadi pengusaha. Lalu saya tanya, lalu apa yang sudah kamu lakukan untuk menjadi pengusaha? Apakah kamu sudah mempersiapkan diri selama ini untuk tahu ilmu tentang bagaimana menjadi entrepreneur? Yang kedua, apakah kamu juga sudah melakoni, mencoba menambah banyak pengalaman soal dunia kewirausahaan? Dia jawab, belum. Jadi kadang begitulah pemirsa, orang punya cita-cita, tapi tidak serius atau tidak punya komitmen yang kuat terhadap cita-cita yang sudah dipilihnya. Sebetulnya dalam penentuan tujuan itu kan ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sebagai orang yang beriman tentu jangka panjangnya itu akhirat. Kita akan pengen mendapatkan surga di posisi yang terbaik di akhirat kelak, amin. Mungkin menengahnya ketika kita dewasa, ketika kita nanti sudah tua, kita bisa berhasil dalam hidup. Tapi dalam jangka pendek, kita juga harus punya target-target yang disepakati, yang dipilih, supaya hidup menjadi lebih terarah. Kalau itu sudah dilakukan, nah komitmen, kita sudah punya tujuan, lalu kita komit dengan tujuan itu. Di antara yang seringkali membuat gagal orang dalam setting goal itu adalah terlain karena yang bersangkutan tidak memiliki komitmen yang cukup. Ingin menjadi pengusaha, tapi tidak mau jatuh bangun berusaha. Jadi maunya itu enak, usaha sekali langsung laris, ya nggak ada cerita begitu kan. Kalau mau berhasil ya jatuh bangun. Banyak pengusaha yang berhasil setelah jatuh bangun mungkin bertahun-tahun. Baru kemudian ketemu yang paling pas, yang paling cocok dengan dia itu apa. Tapi proses ini kan harus dilalui. Ada faktor lain yang seringkali membuat kita gagal berkaitan dengan tujuan itu. Karena tujuan itu tidak tertulis, jadi tidak kita tulis. Yang lucu begini, kalau kita kerja di kantor, kita biasa membuat visi, misi, tujuan, dan sebagainya. Dan itu semuanya tertulis. Sementara untuk hidup kita sendiri, untuk pribadi kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, malah tidak tertulis. Maka pernah saya mampir ke sebuah masjid untuk berjamaah pas di luar kota. Saya melihat di masjid itu ada papan lengkap, bagus sekali. Bukan hanya tulisan susunan pengurus takmir, tetapi termasuk ada visi, misi, tujuan. Jadi kelihatan sekali bahwa masjid ini dikelola dengan manajemen yang profesional. Semuanya tertulis. Sampai target-targetnya, bahkan ada waktunya kapan ini akan dilakukan, apa saja kegiatannya, semuanya tertulis. Nah kalau semuanya tertulis, mudah-mudahan kita menjadi lebih berhasil. Tapi kalau tidak tertulis, mohon maaf, kadang-kadang ya tadi karena komitmennya lemah, lalu kita bisa ketarik kemana-mana. Pengalaman selama ini ada yang sudah menekuni satu bidang, lalu melihat temannya berhasil di bidang lain, bergeser, nanti di situ kita kesulitan karena sebetulnya bakat kita tidak di situ. Ada yang lain lagi kok kelihatannya prospek, kita pindah lagi, lalu tidak pernah mapan sampai akhir. Nah, maka penting tujuan itu kita tuliskan. Jadi apapun yang menjadi pilihan kita tulis, dan itulah yang nanti akan kita kejar. Itu yang pertama. Yang kedua, sering tidak ada reward juga. Jadi kalau kita sudah nulis tujuan, lalu tujuan itu kita usahakan, kalau sudah terpenuhi, misalnya dalam jangka pendek, target-target kecil kita sudah kesampaian, kasih reward, kasih penghargaan. Jangan pelit dengan diri sendiri. Itu sebagai wujud tasakur kita, apresiasi kita pada diri sendiri ketika kita sudah bersungguh-sungguh mencapai target tertentu. Misalnya kalau kuliah, target saya besok harus 4 IP-nya. Kumulatif harus 4. Nah kalau kemudian betul dapat 4, ya diapresiasi, disyukuri, diberi reward.
supaya kita jadi tambah bersemangat. Nah, yang ketiga, yang seringkali juga menjadi persoalan, itu karena tujuan yang kita tentukan tadi tidak realistis, tidak spesifik, jadi menjadi sulit untuk diraih. Maka usahakan tujuan yang lebih realistik, yang lebih spesifik, supaya lebih mudah untuk dicapai. Kita mulai dari jangka panjang, jangka pendeknya apa, itu konteksnya dengan tujuan di jangka menengah, sampai pada akhirnya di jangka panjang. Pemirsa, kita diingatkan oleh Allah dalam surat Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik al-ayah. Apa yang menarik dari firman Allah itu, rupanya akhirat itu harus nomor satu. Baru kemudian dunia ini yang nomor dua. Dalam jangka panjang, tujuan akhirat itu harus kita prioritaskan. Karena apa? Hidup ini sementara, dunia ini fana, dan nanti pada akhirnya kita akan masuk pada kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Jangan sampai di dunia kita tidak berhasil, apalagi nanti di akhirat. Maka di ayat itu kita diingatkan, awas, jangan terkecoh dengan tujuan-tujuan jangka pendek, apalagi pragmatis. Yang pertama harus akhirat. Mudah-mudahan puasa ini ketika kita lapar, kita mencoba berefleksi secara lebih mendalam, kita bisa menjadi lebih serius ketika memikirkan akhirat. Dan di ayat itu, pemirsa, ada perintah Tuhan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Tuhan berbuat baik kepadamu. Jadi kita ini tidak hanya diminta untuk ittiba Rasul, menjadi sebaik Rasul, tapi bahkan di ayat ini sebaik Tuhan. Bukan main perintah Tuhan. Jadi mudah-mudahan dengan puasa yang sungguh-sungguh, kita menjadi orang yang lebih memprioritaskan akhirat dan mampu berbuat baik sebagaimana Tuhan berbuat baik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.